Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari jurusan Sistem Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi di sini saya akan membuat aplikasi reservasi hotel dengan menggunakan konsep kelas, objek, metode, array, string, dan struktur keputusan seperti if, else, dan sebagainya. Untuk mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel identifier dan keyword dalam kelas objek method. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi reservasi hotel dengan menggunakan data nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Minimal terdapat 4 kamar seperti standar, superior, deluxe, dan suite, dan sebagai berikut. Namun di sini ada biaya tambahan pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi, biaya layanan sebesar 50.000 per kamar, diskon dan penawaran khusus diskonnya 15% jika total biaya reservasi melebihi 500.000. Gratis sarapan untuk setiap tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Jadi jika lebih dari 500.000 dia akan mendapatkan diskon 15%. Lebih dari 300.000 akan mendapatkan gratis sarapan untuk semua tamu. Di sini saya sudah membuat perintah atau kodenya. Saya akan menjelaskan coding yang sudah saya buat hingga kita tes untuk menginput sebuah data. Di sini kita bikin kita import Java dulu. Setelah itu buat scanner inputnya. Kita pertama bikin kamar list sama dengan new kamar. Kita bikin 4 kamar. Jadi kamar listnya ada 4 kamar. Kita bikin variabel kamar list kosong sama dengan new kamar, nomor kamar 101, tipe kamar standar, harga per malam 150.000, status tersedia true. Jadi kita bikin 4 list kamar kosong itu tadi, kamar 2 yaitu kamar list 1. Jadi kita mulainya dari kosong. Setelah itu kita masukkan nomor kamar yang kedua 102, tipe kamar superior, harga per malam 200.000. Selanjutnya kita bikin 201, tipe deluxe, harga per malam 250.000. Kamar list variabel kamar list 3 kita bikin 202, tipe kamar suite, harga per malam 300.000. Setelah itu kita bikin perintah sistem outprint in yang mana akan menampilkan daftar kamar ketika ada tamu yang menyewa kamar. Jadi kita akan membuat daftar kamar, tampilkan, kita panggil lagi variabel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kamar list kosong, kamar list 1, kamar list 2, dan kamar list 3. Jadi kita panggil lagi variabelnya agar dapat ditampilkan di daftar kamar. Setelah itu kita bikin lagi kamar 1 sama dengan 0, kamar 2 sama dengan 0, kamar 3 sama dengan 0. Kenapa kita bikin terangnya sama dengan 0? Karena agar kita bisa input data ketika ada tamu yang datang, user bisa input data yang tamu berikan. Dia mau menginap di kamar nomor berapa, tanggal berapa, tipe apa, dan berapa lama dia menginap. Setelah itu kita bikin di sini perintah lagi sistem out print in, akan muncul masukkan nomor kamar pertama. Setelah itu kita bikin lagi di bawahnya string 1 sama dengan input next line. Kenapa kita bikin sama dengan input? Karena tergantung dari input data dari si user. User akan memasukkan data yang diberikan oleh tamu. Makanya kita bikin di sini nomor 1 sama dengan input next line. Setelah itu kita bikin di bawahnya if tanda seru nomor 1 is empty.
Kenapa kita bikin if? Karena jika dia sudah memasukkan data, sudah menginput data, dia akan melanjutkan ke perintah selanjutnya, yang mana perintah selanjutnya itu dia akan muncul sebagai berapa lama si tamu akan menginap. Jadi di sini kita bikin sistem outprint dalam kurung string lama menginap dalam keterangan malam. Setelah itu kita bikin di bawahnya malam 1 sama dengan input, seperti kita bikin juga tadi string nomor 1 sama dengan input, agar si user bisa memasukkan data yang diberikan oleh tamu. Setelah itu sama untuk kamar untuk perintah nomor 2 dan perintah nomor 3 kita bikin sama seperti yang di nomor 1, karena satu tamu bisa menyewa 3 kamar. Jadi kita bikin 3. Setelah itu kita hitung untuk totalnya, yaitu integer total sama dengan hitung total kamar 1 berapa malam, ditambah hitung totalnya lagi kamar 2 berapa malam, ditambah lagi hitung total kamar 3 berapa malam. Setelah itu kita bikin integer layanan sama dengan 0. If kamar 1 kita kasih keterangan 0 karena tergantung hasil dari input yang dimasukkan oleh user yang diberikan oleh tamu. Jadi si tamu akan memesan kamar nomor berapa, jadi kita tambah biaya layanan sebesar 50.000. Jadi setiap kamar tamu akan mendapatkan biaya tambahan, yaitu biaya layanan sebesar 50.000 untuk setiap kamar. Setelah itu kita bikin di bawahnya pajak. Jadi kita bikin di bawahnya itu double pajak sama dengan subtotal dikali 0,1. Kenapa dia 0,1? Karena pajak yang diberikan oleh hotel yaitu 10%. Jadi dari 10% kita rubah dulu jadi desimal, yaitu jadi 0,1. Makanya jadi dari subtotal kita kalikan 0,1, yaitu 10% tadi. Setelah itu kita bikin di bawahnya total awal sama dengan subtotal ditambah pajak plus layanan. Jadi total awal itu biaya harga kamar dan berapa malam dia menginap tambah pajak tambah biaya layanan besar 50.000. Setelah itu kita bikin lagi untuk diskonnya. Diskonnya kita bikin double diskon dan kuliah gratis sarapan Pulse. Jadi kita bikin gratis sarapan juga. If dalam kurung total awal lebih dari 500.000, dia akan mendapatkan diskon sebesar 0,15, yaitu 15%. Jadi kita buat menjadi desimal. Jadi setelah itu kita bikin else if total awal lebih dari 300.000, dia akan mendapatkan gratis sarapan sama dengan true. Double total akhir sama dengan total awal dikurangi diskon. Jadi total akhir itu total yang harus dibayar oleh tamu setelah total awal dikurangi diskon. Jadi total akhir ini harga fix yang harus dibayar oleh tamu setelah ditambah pajak 20%, diskon biaya layanan 50.000 dan diskon 15% jika lebih dari 500.000. Setelah itu kita bikin struk reservasinya. Untuk membuat struk reservasi, jadi kita bikin sistem outprint in. Kita bikin di sini struk reservasi, nanti akan muncul di bagian atas reservasi. Kita cetak detail kamar dan berapa malam, cetak detail kamar dan berapa malam, kita bikin jadi 3 karena tadi satu tamu bisa maksimal memesan 3 kamar sekaligus. Setelah itu kita bikin lagi perintah sistem outprint in
subtotal sama dengan subtotal si tamu. Jadi kita di bawahnya juga dibikin pajaknya 10%, jadi totalnya ditambah pajak 10% juga, dikurangi pajak 10%. Setelah itu kita bikin lagi di bawahnya perintah sistem outprint biaya layanan sebesar 50.000 jika if diskon lebih dari 0. Kita bikin perintah untuk menampilkan diskon 15% jika lebih dari 500.000, dan kita bikin lagi if di bawahnya untuk gratis sarapan dengan menampilkan bonus gratis sarapan untuk semua tamu jika dia lebih dari 300.000. Dan terakhir kita bikin perintah sistem print in total bayar, ini total akhir dari si tamu. Setelah itu jangan lupa kita tutup scanner tadi dengan input dan close. Untuk di bawah ini jadi ini untuk kita melakukan pengulangan. Oke, kita coba untuk running seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada daftar kamar 101 tipe standar harga 150.000, nomor kamar 102 tipe superior harga 200.000, dan seterusnya. Seandainya kita pesan kamar nomor 101 dan lama menginap kita bikin 2 malam, jadi 101 dengan harga 150.000, dia menginap 2 malam berarti 300.000 harus dia bayar, tapi belum termasuk pajak dan lain-lain. Jadi struktur reservasinya kamar 101 tipe standar, dia menginap 2 malam dengan harga per malam 150.000, jadi yang harus dibayar 300.000, subtotalnya 300.000 ditambah pajak 10% yaitu 30.000 plus biaya layanan sebesar 50.000, dan dia mendapatkan bonus gratis sarapan pertama. Dia mendapatkan gratis sarapan karena biayanya 300.000. Jadi kan kita sebelumnya sudah membuat perintah bahwa lebih dari 300.000 atau sama dengan itu dia akan mendapatkan gratis sarapan. Karena dia menginap 2 malam walaupun dia di tipe kamar 1 standar yang harganya 150.000, karena dia menginap 2 malam jadi dia tetap mendapatkan gratis sarapan. Jadi total yang harus dibayar tamu adalah 380.000. Oke. Seandainya kita masukkan di sini di kamar 201 yang harganya 250.000 dan menginap 2 malam juga. Jadi yang harus dia bayar 500.000 tidak termasuk pajak 10%. Jadi subtotalnya 500.000 ditambah pajak 10% yaitu 50.000, biaya layanan 50.000, diskon 15% 90.000. Jadi total yang harus dibayar adalah 510.000. Yang mana dia sudah pasti dapat gratis sarapan. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.